Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tizlaida, NIM 120160007. Saya dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, pada pertemuan ke-9 kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Customer Relationship Management atau CRM, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian Customer Relationship Management atau CRM. CRM di sini adalah sebuah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Kalakota dan Robinson menjelaskan bahwa CRM ini merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu mengapa CRM ini sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. CRM ini sangat penting bagi perusahaan karena strategi CRM dapat mendorong dan membantu perusahaan agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, memproduksi produk yang dibutuhkan, dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Hal ini didukung oleh pendapat Kotler dan Keller yang menjelaskan bahwa perusahaan perlu mengerti kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, sehingga dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan antara perusahaan dengan pelanggan. Kemudian soal selanjutnya, yaitu yang ketiga, membaca surah Ar-Rod ayat 21 dan apa isi kandungannya. Langsung saja, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Shadaqallahul azim. Adapun isi kandungan ayat ini yaitu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahim dan lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengkoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 4, membaca surah An-Nisa ayat 9, 29, dan 58. Yang pertama, saya akan membacakan Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Adapun isi kandungan ayat ini yaitu menjelaskan bahwasanya ayat ini memberikan anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka tinggalkan keturunannya di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam basuhannya. Kemudian saya akan membacakan surah Nisa ayat 29 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. Isi kandungan dari ayat ini yaitu menjelaskan bahwasanya Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan. Karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Kemudian saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu menjelaskan bahwasanya perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang diberikan amanah itu. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu membaca surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Langsung saja yang pertama saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tu was-sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf. Shadaqallahul azim. Adapun isi kandungan ayat ini yaitu larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu untuk mengurusnya. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Kemudian saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligh. Shadaqallahul azim. Isi kandungan dari ayat ini yaitu Allah Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang yang beriman diminta oleh Allah untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan, serta kehardikan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah dan kembali ke jalan yang lurus. Kemudian soal nomor 6 yaitu membaca surah As-Saff ayat 2-3 dan apa isi kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Isi kandungan dari ayat ini yaitu mengenai konsistensi dan keterpaduan antara perkataan dan perbuatan seseorang, jujur, berani berjuang, bertanggung jawab, disiplin, serta menghindari sifat munafik, yang mana sifat munafik tersebut termasuk sifat yang tercela. Kemudian soal nomor 7 yaitu membaca surah Al-Ankabut ayat 46 dan apa isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu menjelaskan tentang Allah yang memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin tentang materi dakwah dan cara menghadapi ahli kitab. Karena sebagian besar dari mereka ini tidak dapat menerima seruannya. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, kebanyakan dari mereka mendustakannya. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang dapat menerimanya. Padahal mereka telah mengetahui Muhammad dan ajaran yang dibawanya, sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 8. Apa tujuan dari CRM ini? Tujuan dari CRM ini atau Customer Relationship Management adalah untuk mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi. Pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan. Sedangkan menurut Kalakota dan Robinson, tujuan Customer Relationship Management ini atau CRM adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Kemudian soal selanjutnya nomor 9 yaitu dimensi CRM ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, identifikasi pelanggan atau customer identification, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan, serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang telah kita tawarkan. Kemudian yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan yaitu dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walaupun banyak saingan di luar sana. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan pelanggan atau customer development. Ini bisa dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggannya yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya.
Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 10. Jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Adapun menurut Tunggal, manfaat CRM ini yaitu yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan, yang kedua, mengurangi biaya, yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat, peningkatan time to market, yang kelima, peningkatan pendapatan. Dan adapun fungsi dari CRM yaitu yang pertama, menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, yaitu membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Kemudian yang ketujuh yaitu melakukan pencatatan terhadap setiap aspek di dalam penjualan. Yang kedelapan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat, layanan, dan penjualan dari customer. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 11, membaca artikel tentang CRM. Dari artikel ini dapat saya simpulkan bahwa Customer Relationship Management atau CRM ini adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer. Seperti strategi bisnis lainnya, tujuan akhir dari CRM ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Sedangkan tujuan utama dari CRM ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada beberapa teknologi yang melatar belakangi CRM, diantaranya adalah mendapatkan, menyimpan, analisis terhadap customer, vendor, partner, dan proses informasi internal. Adapun 7 keuntungan yang diterapkan oleh sistem CRM yaitu yang pertama, meningkatkan pengalaman customer, yang kedua, pemasaran dan promosi yang ditingkatkan, yang ketiga, tingkatkan kinerja tim penjualan, yang keempat, perencanaan inventaris yang lebih baik, yang kelima, layanan drive after sale, yang keenam, mengurangi kerugian dan modal, yang ketujuh, tingkatkan keunggulan kompetitif Anda. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 12, membaca skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection. Dari skripsi ini dapat saya simpulkan bahwa suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola untuk menghasilkan produk tertentu, baik berupa barang ataupun jasa, yaitu untuk kemudian dipasarkan dan dijual kepada pengguna yang memerlukannya. Di dalam strategi induk perusahaan atau dalam strategi dasar, berbagai satuan bisnis yang terdapat di dalamnya telah dinyatakan secara umum landasan berpikir dan bekerja dalam bidang produksi yang secara operasional dirinci oleh para manajer produksi. Seperti diketahui, perusahaan meluncurkan suatu produk tertentu karena dianggap dapat memuaskan sebagian kebutuhan para pengguna produk unggulan perusahaan atas nama kemampuan perusahaan meraih keuntungan. Setiap perusahaan ini selalu berusaha untuk dapat tetap hidup, berkembang, dan mampu bersaing. Dalam rangka inilah, maka setiap perusahaan selalu menetapkan dan menerapkan strategi dan cara pelaksanaan kegiatan pemasarannya. Kegiatan pemasaran yang dilakukan diarahkan untuk dapat mencapai sasaran perusahaan yang dapat berupa tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek, suatu pasar tertentu serta penjualan tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu. Begitu juga yang diharapkan oleh pendiri dan pemilik Az-Zahra Collection Kudus. Dengan menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan, hal ini dapat meningkatkan pelanggan
Selain berorientasi produk, pemahaman terhadap konsumen yang lebih baik akan mengarah pada tingkat kepuasan dan kesetiaan konsumen yang lebih baik pula. Kemudian soal terakhir yaitu nomor 13. Teori apa yang digunakan di dalam penelitian skripsi Az-Zahra Collection ini? Adapun teori yang digunakan di dalam skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection ini, yaitu dengan menggunakan teori jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian yang terkandung di dalam skripsi tersebut ialah Az-Zahra Collection ini dapat meningkatkan pelanggan melalui produk yang bernilai harga yang pantas dan cara pembayaran yang tidak memberatkan dan kemudahan di dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tepat, dan etis. Di samping itu juga berbuat baik di dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan, yaitu benar, tidak berlebih-lebihan. Dengan meningkatkan pelanggan, maka akan menghasilkan produk yang memenuhi harapan pelanggan. Selain berorientasi pada produk ini, pemahaman konsumen yang lebih baik juga akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.